Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah saya ingin menyampaikan surat Al-Maidah ayat 104 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, ini dia. Jadi saya berkali-kali melihat dalam Al-Quran ya, ada surat Al-Maidah ayat 104 salah satunya, kemudian ada Al-Luqman ayat 21, tetap adalah mengingatkan bahwa rata-rata manusia itu beragama hanya mengikuti nenek moyangnya saja gitu. Jadi tidak ada contohnya ya, seperti mengartikan iman. Kan kita ada rukun iman, rukun Islam ya, rukun Islam, rukun iman itu kemarin dibahas lagi. Jadi iman itu hanya meyakini saja, hanya keyakinan saja iman gitu. Sementara iman yang sesungguhnya adalah persambungan rohani kita kepada Allah SWT. Itu kita tidak hanya meyakini saja. Beragama ini berkali-kali diingatkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sama dengan yang diucapkan di dalam Al-Quran tadi, bahwa kita hanya mengikuti nenek moyangnya saja gitu. Mau Munajat bagaimana Mbah Mun? Terima kasih Bu Nyai. Ini bahasan yang menarik, bahasan yang merupakan inti permasalahan dari kita dalam beragama. Namun sekaligus ini juga bahasan yang sensitif, jadi mesti hati-hati gitu ya. Pertama, kita harus paham dulu perspektifnya. Jadi ayat tersebut bahwa kita dideklar mengikuti agama nenek moyang, itu dianggapnya bahwa itu adalah kisah terdahulu, kisah zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah menemui sebuah kaum yang mengikuti agama nenek moyang. Itu awal distorsinya sebetulnya di situ. Jadi Al-Quran ini dimaknai sebagai sebuah kisah kejadian yang dialami oleh Rasul di zaman itu, di zaman 1500 tahun yang lalu. Nah, ini berbeda ketika kita masuk ke Torekot, dan Torekot kita adalah Torekot Arwahi, sehingga fokus pada eksplorasi ruang-ruang rohani. Memahami Al-Quran pun ternyata menjadi berbeda Bu Nyai. Jadi Al-Quran itu adalah ternyata kitab diri, kitab yang kompatibel di setiap zaman dan di setiap tempat, dan bagi setiap individu. Artinya ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu, sesungguhnya itu adalah hal yang sama yang bisa kita alami. Yang Rasulullah alami ya bisa kita alami. Yang Rasulullah diperjalankan, kita ya bisa diperjalankan itu. Maka dari itu sesungguhnya ya hampir semua orang ketika ruhaniyahnya tidak bersambung, itu ya hanya sekedar mengikuti agama nenek moyang. Coba kalau kita ingat waktu kecil dulu, kita mengaji kan, diperintah oleh orang tua, dan silabusnya itu aja kan ya. Memang benar punya yang paling terasa adalah hal-hal yang terkait keimanan. Karena keimanan itu kan adanya di ruang batiniah, ruang rohani, sehingga kan tidak terkontrol atau tidak teramati dengan nyata. Beda ketika kita dalam perspektif syariat, kita kelihatan itu. Jadi sungguhnya disitulah terjadi distorsinya, terjadinya bahwa kita sesungguhnya mengikuti agama nenek moyang, cara beragamanya nenek moyang kita, orang tua kita, ustadz-ustadz kita gitu kan.
ngasih contoh-contoh seperti itu, padahal itu adalah peristiwa yang semestinya kita alami. Mungkin itu dulu konstruksinya biar paham dulu, nanti takutnya ini salah persepsi jadi dianggapnya aneh-aneh gitu. Demikian Bu Nyai. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa menggali dari ayat Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran itu tidak cuma dibaca, dan peringatan itu adalah peringatan yang memang harus kita lakoni gitu, harus ada perubahan, karena sudah diingetin loh, jangan ikut agama nenek moyangmu saja gitu, walaupun nenek moyangmu nggak benar, kamu ikutin terus gitu ya. Artinya seperti itu peringatannya gitu. Jadi kita kalau sudah baca itu berarti kita kan, oh iya, apa iya ya, demikian kan, begitu ya. Dan kita menggali kembali bahwa ini dari mohon maaf karena kita di sini belajar Thariqah Naqsabandiyah Huliyah. Jadi memang tadi disampaikan Mbah Munajat bahwa kita belajar tentang bagaimana kita bisa beragama sarkafah tadi. Jadi agama yang dari syariat kemudian ke makrifat melalui jalan thariqah gitu ya. Jadi di sini ada peningkatan pengetahuan, artinya peningkatan pengetahuan yang selama ini pengetahuan kita melalui panca indera dan akal kita, karena di zahirnya, di fisiknya, kemudian kita ada peningkatan melalui rohani kita, dan ini wajib karena yang akan kembali. Bukan pengetahuan, mungkin punya kesadaran. Ya, kesadaran rohani maksud saya. Rohani, ya. Pengetahuan untuk kesadaran rohani, maksudnya gitu. Jadi kita sadar betul bahwa ketika kita hanya belajar di syariat saja, ini nggak salah, tapi ada peningkatan bahwa memang sejatinya kita itu adalah dua dimensi jasmani dan rohani. Jadi yang diurusin nggak cuma jasmani saja, tapi rohani pun itu justru yang akan kembali, yang kekal, dan Allah juga ada di maha rohani. Dan sudah dijelaskan bahwa kita melewati ihdinas siratal mustaqim, yang dikiaskan adalah jembatan dari dunia menuju akhirat. Jadi ini ada kepercayaan kalau kita yang dimaksud di sini izin ya, yang dimaksud di sini mengikuti nenek moyang kan taunya akhirat itu nanti setelah mati. Nah, ini padahal kita punya kesempatan di sini bahwa selagi kita masih di dunia, kita sudah diizinkan dan bisa belajar, bisa mengetahui bagaimana masuk ke akhirat, kita tahu, sehingga nanti pada saat kita betul-betul mati seluruhnya, mati hakikatnya adalah kita sudah tahu, sudah mengenal, gitu ya. Itu maksud saya seperti itu, Mbah Munajat. Prinsipnya demikian, bahwa kita itu di dunia nggak cuma syariat saja, tetapi juga harus kafah. Ini berkali-kali juga diulang, disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Tapi yang saya prihatin di sini, ketika kita melakukan itu justru dianggapnya sesat gitu. Ini memang dimensi yang berbeda, tetapi bahwa ini harus dilengkapi dan harus kafah. Al-Quran menyampaikan demikian. Jadi ini adalah kebenaran yang nyata gitu, yang harus kita sama-sama jalani. Itu saja sih, Mbah Munajat mengingatkan demikian. Mungkin kasih contoh-contohnya biar jelas itu. Ada baiknya saya kasih contoh yang ekstrim itu, yang seolah-olah dulu kan, wah itu tidak mungkin, itu nabi, itu waliullah paling ya. Misalnya tentang membaca Quran Qadim. Padahal di ayatnya kan jelas ya, Waqiah 7879, bahwa Quran itu ada di Lauh Mahfuz dan hanya bisa disentuh atau dibaca oleh hamba-hamba. Bahkan banyak itu hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya. Artinya banyak hamba yang bisa membacanya. Kemudian tentang Mi'raj itu, Mi'raj kan amat sakral itu ya, sampai sakralnya harus naik ke langit biru itu, berlapis-lapis itu, sampai dibuat cerita demikian hebohnya itu. Padahal itu peristiwa ruhani, bagi pelaku ruhani ya biasa-biasa saja. Bahkan hadisnya kan jelas, as-sholatu mirajul mu'minin itu. Bahkan sholat pun kita sebagaimana mi'raj itu. Sementara kalau kita tetap stay tune di syariat, akhirnya malah penuh keputusasaan menurut saya punya. Banyak sekali ustadz yang menyatakan bahwa khusyuk ya tidak mungkin gitu. Katanya kalau selagi manusia tidak mungkin khusyuk gitu. Karena kesadaran kita ada di kesadaran zahiriyah.
Coba kalau kita ada di kesadaran rohani, maka itu akan terkontrol semua, karena rohani adalah dimensi yang tertinggi. Akal kita, emosional kita itu terkontrol. Yang lebih dahsyat lagi misalnya tentang puasa. Di Ihalmu Ulumuddin kan menyebutkan ada puasa yang umum, puasa yang khusus, puasa yang sangat khusus. Itu juga ketika Ustadz menyampaikan puasa yang sangat khusus, pasti wah ini bukan puasanya orang biasa gitu. Padahal ketika belajar ilmu ini ya biasa saja. Nggak percaya boleh dicoba ya punya ya. Harus kita alami ya. Iya, yang puasa itu ya kalau cuma menahan lapar dan haus ya dari Semua anak bisa SD ya? juga bisa gitu. Tetapi bagaimana menahan emosional kita, bagaimana menghilangkan rasa marah kita, rasa iri dan dengki kita, bahkan pikiran-pikiran yang liar pun harus terjaga. Kalau di puasa ini kita batal itu statusnya. Kalau sampai pikiran kita ngaco itu, jadi di puasanya orang-orang thariqat ini tidak hanya puasa zahirnya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari berpikir yang buruk dan perasaan yang buruk, emosional yang buruk itu sudah batal kalau menurut perspektif tarekat kita gitu. Sudah bukan dikatakan puasa lagi ya Mbah Munajat ya. Iya, karena kan judulnya menahan diri punya kan, berarti tidak bisa menahan dirinya gitu kan. Ya batal ya. Jadi saya jadi ingat sufi wanita ya, Robiah Adawiyah. Ya. Begitu mencintainya Tuhannya, ya, betul. Itu sampai beliau tidak menikah, saking tidak mau cintanya itu tergantikan hanya sama Tuhannya. Itu sih luar biasa loh. Ini hebat, di zamannya itu sudah dikehendaki, sudah beliau sebagai contoh wanita sufi yang luar biasa gitu. Bahkan beliau ada syair yang terkenal sekali ya itu ya. Jika aku melakukan ibadah ini karena aku takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini menantangnya luar biasa dan itu seram-seram banget syairnya ya. Tapi itu bukti beliau bahwa beliau mencintai Allah tidak tergantikan. Ini luar biasa. Ini ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu harapannya ya. Begitu menikmati cintanya kepada Allah, ini betul-betul. Dan di sini kita belajar di ilmu tarekat ini kita metode bagaimana kita bisa menghilangkan keakuan diri dan mencintai apapun kecuali hanya mencintai Allah. Walaupun sejatinya kita tetap masih di dunia, tapi bahwa tujuan kita hanya Allah. Jadi tidak lagi tujuan ibadah kita untuk surga. Aku beribadah ini supaya aku masuk surga. Aku mengamalkan ini supaya dilipat gandakan pahala-pahalaku, sehingga nanti pahala itu akan menjaminku untuk masuk surga. Akhirnya kan cintanya kepada siapa ini kalau kayak gini? Cintanya kepada diri sendiri. Harapannya pahala, harapannya surga, secara tidak diakui sama kita, tetapi ternyata, benar juga ya, ternyata itu selama ini yang kucari apa gitu. Apa yang dicari ternyata salah sasaran, yang sejatinya sebenarnya kita beribadah kan kita memang untuk Allah sebenarnya, menuju Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah, kan kita semuanya untuk Allah sebenarnya. Tapi secara tidak sadar karena memang nafsu itu melengah, jadi kita lengah ya. Setan itu, iblis itu mengganggu karena itu tadi hal-hal kecil yang kita tidak sadari, ternyata kita sudah masuk dalam alam iblis, kita mengikutinya. Jadi banyak tergelincir itu di situ. Yang sejatinya kita pengen ketemu Allah, ternyata kita yang pengen surga. Gitu-gitulah kira-kira. Mungkin tadi yang disampaikan Bunyi itu gimana penjelasannya, yang akhirat itu nanti itu. Jadi ini juga pemahaman yang semestinya dipikir ulang, direnungkan ulang gitu. Karena Nabi Adam bukannya berawal dari surga gitu kan, berarti sudah ada dari dulu. Kemudian Rasul juga berkali-kali ke surga sampai ketemu
sampai mendengar terompahnya Bilal di surga. Bahkan Bilal sampai nggak merasa kalau dirinya itu sudah ada di surga, padahal beliaunya masih ada di dunia ini. Ini karena dimensi yang sudah diketahui oleh Rasulullah ya, karena dimensinya sudah lebih tinggi sehingga bisa membaca yang di dunia ya, Bang Munajat ya. Dan Nabi Idris ternyata kan dia yang masuk surga dan nggak mau kembali lagi kan ya. Iya. Ada kisah itu Nabi Idris itu, begitu dia sudah masuk surga nggak mau kembali lagi gitu. Jadi itu bukan kisah, bukan cerita, tetapi sesuatu yang pengalaman, sesuatu yang dialami gitu. Jadi mungkin sekali lagi perlu ditegaskan lagi bahwa Al-Quran itu bukan kisah zaman dulu, tetapi itu adalah petunjuk bagi diri yang bisa dialami oleh kita sepanjang kita mencukupi syarat dan rukunnya, sepanjang kita kafah jasmani dan ruhaniyahnya gitu. Itu mungkin punyanya cukup. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua untuk bagaimana kita bisa lebih meningkatkan diri, bagaimana kita dapat mencintai Allah secara kafah. Saya kira itu ya, dan mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.